Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijaya Latukono. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Program studi biologi LPTK Universitas Patimura Ambon. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran. Ini adalah kartu uji kinerja saya, dan ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi. Nomor peserta PPG saya adalah 2015-02-744-868. Saya melakukan praktik pembelajaran pada SMA Negeri 15 Ambon pada tanggal 5 Oktober 2022. Silakan menyaksikan video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek kehadiran dulu ya. Ardiansa Pratama, Ayu Dia Sapitri Sangaji, Dian, Dilan, Dede, Eka Abugis, Fajar R. Tasalisa, Akalesi, Asni, Yusuf Ardian, Emari, Muhammad Ridwan Ramadan, Nasyabila, Naila, Saifara Boten, Sarah, Sarul, Umiana, Wahani, Wadina. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian ya? Baik, Ibu. Sehat. Sehat. Untuk memulai pelajaran, sebelumnya tas-tas yang ada di atas meja ditaruh di laci. Kalau ada sampah disingkirkan. Sebelum kita mulai, kita SPD dulu ya. Jadi ketika ibu katakan halo, kalian jawabnya hai. Ibu katakan halo, kalian jawab hai. Jadi kalau satu kali halo berarti hai-nya juga satu kali. Kalau dua kali halo berarti hai-nya juga dua kali. Kita mulai ya. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Pasti semuanya semangat. Kita punya pertemuan hari ini, pertemuan kedua ya. Masih ada di antara kalian masih ingat materi kita yang kemarin? Masih. Ada yang ingat materi kita yang kemarin? Masih ingat? Ya. Siapa yang bisa menyampaikan? Ya, Sarul, silakan. Materi tentang struktur tubuh virus. Ada yang lain? Ya, katanya sih. Materi tentang ciri-ciri virus. Ya, jadi materinya tentang struktur tubuh virus dan tentang ciri-ciri virus. Ya, untuk lanjutannya kalian lihat, perhatikan grafik kenaikan kasus COVID. Kalian lihat ya, semuanya perhatikan ke depan, fokuskan pandangan kalian. Di data sini dikatakan ada kasus aktif COVID-19 tertanggal 31 Desember 2021 dan data kasus aktif COVID-19 31 Januari 2022. Dari data ini kalian bisa lihat di data 2021 itu ada 4.202 yang aktif, sementara 31 Januari 68.596. Menurut kalian dari data ini bagaimana penyebaran virus COVID ini? Ulang saya. Mengalami peningkatan.
mengalami peningkatan. Jadi kasus COVID ini dia mengalami ya. Ada yang lain? Kalau mengalami peningkatan tapi penyebarannya bagaimana? Ya, Nasabila? Iya, penyebarannya sangat. Virus corona itu sangat cepat. Silakan. Karena kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Karena kesadaran masyarakat. Ya, kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Yang lain? Silakan. Virus corona mudah menular. Ada yang lain? Kelalaian bukan menerapkan protokol kesehatan. Ada yang lain? Nasyabila? Diulangi? Tidak ada kemauan atau keinginan masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Ya, jadi tidak ada keinginan atau kemauan masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi. Jadi orang harus divaksin untuk mencegah penyebaran virus corona. Sampai bisa? Said? Karena vaksin berguna sebagai antibodi. Karena apa? Karena vaksin berguna sebagai antibodi. Ya, vaksin dia berguna sebagai antibodi. Ada yang lain? Ya, tujuannya untuk menurunkan angka kematian. Ada yang lain lagi? Silakan Nasri. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan virus penyebab infeksi. Ya. Oke. Ingat, kalian itu harus selalu menjaga kesehatan dan membiasakan hidup bersih. Dalam kehidupan kita itu harus kita kenali yang namanya gejala dan cara pencegahan. Jadi virus corona atau COVID itu kita harus tahu gejala dan cara pencegahannya. Jadi untuk gejalanya misalnya ada demam, ada batuk dan pilek, ada gangguan pernapasan, kemudian letih, lesu. Sedangkan untuk pencegahannya itu harus cuci tangan dengan sabun. Kemudian kalau masak daging atau telur itu harus setengah matang ya, jangan sampai setengah matang. Lalu kalian juga harus gunakan masker jika sedang sakit atau batuk. Ya, pembelajaran ini kita punya kompetensi dasar atau jadi kompetensi dasar masih sama dengan pada pertemuan sebelumnya. Kita menganalisis struktur replikasi dan peran virus dalam kehidupan. IPK-nya yakni indikator pencapaian kompetensinya 3.4.3 menganalisis replikasi virus secara litik dan isogenik. Kemudian IPK 3.4.4 menyimpulkan perbedaan siklus litik dan isogenik pada proses replikasi dengan tujuan pembelajaran. Jadi kita hari ini setelah nantinya kalian mengamati video membaca KPD tentang replikasi virus, peserta didik itu dapat menganalisis tidak isogenik pada proses replikasi virus dengan tepat. Sekarang kalian perhatikan video. Sampai perhatikan depan ya. Virus ini dapat menyebabkan ketika orang yang terinfeksi lalu atau bersih. Virus corona telah dideklarasikan WHO sebagai penyakit menular dan berbahaya. Untuk mencegah terjadi saat diduga. Air biru disampaikan di berbagai tempat seperti tangan, gagang biru, hingga perawatan elektronik. Dan jika Anda biru sesuatu, lalu Anda membuka wajah, menunjuk mata, atau menggunakan wajah orang lain, bisa jadi semuanya akan terjadi. Dan saat Anda bertemu seseorang yang terlihat batuk, bersih, atau sakit, bisa dikatakan Anda menjaga jarak. Selain itu, penggunaan masker dinilai mencegah penyebaran virus. Tapi ingatkan, jangan sentuh bagian depan masker. Masker hanya dapat digunakan dalam 1 hari dan segera membuangnya. Karena penggunaan masker yang terlalu lama dapat memicu bakteri seluler. Virus corona dapat terjadi selama 24 jam. Untuk membersihkan, Anda dapat mencuci. Untuk Anda harus mencuci secara betul dan satu. Dimulai dari tangan, sela-sela jari, hingga bawah tubuh, kurang lebih selama 20 detik. Selain itu, untuk menghindari untuk itu, cara
melakukan olahraga secara teratur agar imun jadi karena bagi cara penularan infeksi virus corona telah dipatuhi, maka segera lakukan pencegahan dengan memeriksakan diri ke dokter. Apa tanggapan kalian terhadap tayangan video tadi? Video tadi memberikan informasi tentang bagaimana virus ini menyebar. Ya. Ada yang lain? Informasi tentang cara Kalian virus. Silakan Dian. Untuk melindungi diri dari bakteri. Jadi kalau virus itu kan dikatakan bahwa sangat berbahaya dan penyebarannya itu dia sangat cepat. Tadi kalian sudah lihat di grafik tadi, kemudian kalian sudah lihat di video tadi. Kita tahu cara virus itu menyebar. Makanya kita pelajari tentang cara virus memperbanyak diri. Ya kan? Kita harus mempelajari tentang cara virus memperbanyak diri. Ada yang tahu kalau virus apa? Ya, Ridwan. Virus. Ya, jadi materi kita hari ini itu tentang replikasi virus. Tapi di sini ada meta konsep dalam mempelajari konsep virus. Itu dikatakan ada ciri virus, kemudian ada struktur virus. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan yang kemarin. Lalu lanjutannya hari ini itu tentang replikasi virus. Jadi nanti di dalam replikasi virus ini yang kita pelajari ada daun linting, kemudian ada daun isogenik. Untuk pertemuan selanjutnya nanti itu ada lanjutan dari materi ini itu adalah tentang peran virus. Karena kita punya pembelajaran ini modelnya itu PBL. Jadi ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ibu perhatikan, ini sudah duduknya ini biar tidak ini ibu langsung tunjuk saja sesuai tempat duduknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Oke, ibu minta perwakilan masing-masing kelompok ke depan sini karena ada pelajar dan LKPD yang akan dibagikan. Kita tanya ke depan sini. Ya, tapi untuk kalian ibu harap kalian perhatikan di depan sini ada petunjuk menyelesaikan LKPD. Jadi LKPD atau lembaga kerja peserta didik yang ada petunjuk di LKPD ini masih ada petunjuknya agar menyelesaikan LKPD ini membaca petunjuknya. Pertama, bacalah informasi modul ajar yang tadi ibu sudah bagikan dan LKPD yang telah ada dan sangat dianjurkan untuk mengkaji literatur tambahan lainnya sebagai penunjang untuk memperkaya pengetahuan kalian. Yang kedua, lakukan diskusi dalam kelompok secara aktif dan pembagian tugas anggota kelompok untuk menyelesaikan bagian-bagian tugas pada LKPD. Karena dalam proses ini ada ibu menilai secara individu dan juga ibu menilai secara kelompok. Waktu penyelesaian anggota LKPD ini durasinya 20 menit. Ibu kasih kesempatan untuk kalian itu mengerjakan tugasnya itu selama 20 menit. Lalu kelompok yang belum menyelesaikan LKPD instruksi akan diberikan bonus penilaian. Jadi yang menyelesaikan lebih awal akan bonus penilaian. Sekarang ibu persilahkan kalian diskusi masih ada. Kelompoknya hanya 2 menit.
pertama. Lalu lanjutannya ada di yang keempat mereka menjadi tahapan dari siklus tersebut. Jadi tercapai. Ya, perhatikan dari gambar ini, lalu ada lanjutannya di nomor 2. Uraikan dari yang ini. Biasanya ada di sini. Dan nomor 3 juga kalian dari ini. Lalu uraikan di nomor 4. Ya, ada juga kegiatan yang kedua. Itu perbedaan teori dan sebagainya. Ya, memang nanti ini kalian memang harus browsing di internet. Ada referensi yang nanti kalian gunakan itu untuk, jadi nanti kalian ini ditambah dengan ada penjelasan. Nah, ya nanti presentasi di depan. Presentasi. Udah. Nanti dilihat ini ada dia pertama ya, dia seperti ini. Lalu ada nanti penjelasannya. Bisa lihat nanti ada di KPD. Kamu baca di KPD sini. Ini dia materi. Jadi yang ada di sini bisa kamu cari ini KPD atau juga bisa browsing di internet. Ya Naila ya, bisa browsing di internet. Aja bisa browsing di internet untuk cari jawabannya ya. Nanti apa? KPD-nya. Sudah dimengerti? Oke. Semuanya sudah selesai? Sudah bisa presentasi? Ya. Iya, 3 orang yang maju ke depan itu cuma 3 orang. Yang 2 tetap berada di tempat. Sebentar nanti kalau ada pertanyaan, kalau yang di depan begini bisa yang duduk itu dia dijawab. Oke? Kelompok 1 dipersilakan. Kelompok 1. Kegiatan daur ulang biji dan daur ulang dan daur biji. Pada suatu pertama dengan alokasi pengajian biji virus sesuai yang dilakukan pada gambar, yaitu yang pertama yaitu yaitu absorpsi, kedua injeksi, filtrasi dan replikasi, kedua pengembangan dan keadilan, dan kelima regeneratif definisi. Hal pertama ada spesifik yaitu absorpsi. Absorpsi yaitu fenomena yang pada esensial spesifik setinam yang menggunakan bagian sel berikutnya. Yang kedua yaitu injeksi, sel yang membuat lubang pada dinding dan membran sel, selanjutnya virus dan menginjeksikan genetiknya. Hal ini pun terbagi menjadi 2, yaitu penetrasi dan pelepasan. Yang ketiga yaitu sintesis, hidrolisis dan mengendalikan materi genetik setinam untuk membuat fase nuklear. Setelah berhasil membuat nuklear dan komponen-komponen lainnya untuk menghentikan sintesis molekul bakteri. Kemudian virus akan mengambil alih proses metabolisme inam. Kemudian terdapat tahap replikasi yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Tahap selanjutnya yaitu dan pada tahapnya kemudian dan sebagainya hasil sintesis replikasi menjadi virus itu. Dan pada tahap terakhir yaitu lisis, virus menghasilkan enzim disosi sehingga dapat dioksid di insulina. Kemudian menjadi otosis sehingga selinang membesarkan akhirnya pecah. Kemudian partikel virus baru akan keluar dan menyerang sel inang yang lain. Pada siklus ini, pada tahap pertama yaitu absorpsi, yang kedua absorpsi, ketiga penetrasi, penggabungan, pembelahan, sintesis, dan terakhir uji. Fase pertama pada siklus isogenik yaitu absorpsi dan injeksi isogenik sama seperti pada absorpsi dan tahap injeksi siklus litik. Yang kedua, tahap penggabungan DNA virus masuk ke dalam tubuh bakteri dan terjadi penggabungan antara DNA bakteri dan DNA virus membentuk profil. Yang ketiga, yaitu pembelahan DNA virus sudah tersambung dengan DNA bakteri. DNA virus tidak bisa bergerak atau disebut sebagai profil karena bergabung dengan DNA bakteri. Ketika DNA bakteri melakukan replikasi, misalnya secara langsung, profil juga melakukan replikasi. Profil dapat diinduksi menjadi aktif sehingga mengakibatkan terjadinya double litik. Tahap yang keempat yaitu sintesis. Pada kondisi lingkungan tertentu, profil menjadi aktif. Profil bisa memisahkan diri dengan DNA bakteri dan virusnya DNA bakteri. Kemudian menggantikan cairan DNA bakteri dengan DNA virus untuk sintesis protein yang berfungsi sebagai kapsid bagi virus baru dan replikasi DNA. Tahap kelima yaitu tahap perakitan. Pada tahap ini terjadi perakitan kapsid virus yang muncul sebagai sel virus. Setelah
kapsid virus itu diisi dengan DNA hasil replikasi, terjadilah virus baru. Dan tahap yang terakhir yaitu litik atau lisis. Pada tahap ini dinimbang bakteri meja dan virus baru berhamburan keluar virus baru ini selanjutnya akan menyerang bakteri lain. Kegiatan dua yaitu perbedaan dauritik dan daurisogenik. Kesimpulan perbedaan siklus litik dan daurisogenik yaitu pada siklus litik terdiri atas 58 proses yaitu absorpsi, injeksi, sintetis, vertikal, dan litik atau lisis. Sedangkan pada siklus daurisogenik terdiri atas 58 proses yaitu absorpsi, injeksi, penggabungan, pembelahan, sintetis, vertikal, dan litik atau lisis. Kelebihan dan kekurangan siklus litik dan daurisogenik yaitu kelebihan dari siklus litik yaitu waktu reproduksi relatif singkat, hanya terdiri dari 5 tahapan proses, reproduksi berlangsung secara bebas atau tidak terikat pada kromosom inang. Adapun kekurangannya yaitu selinang akan mengalami kematian pada akhir siklus virus bersifat non-virulen. Sedangkan kelebihan pada siklus daurisogenik yaitu selinang tidak akan mengalami kematian pada akhir siklus replikasi bersifat virulen, dapat berubah menjadi dauritik hingga virulensi selanjutnya hilang. Ada kekurangannya yaitu waktu reproduksi relatif lama, reproduksi tidak pada kromosom inang. Sekian penjelasan kami tentang siklus litik dan siklus daurisogenik. Apakah dari kelompok 2, 3, dan 4 cukup ada pertanyaan? Kesempatan yang telah diberikan sebagai kelompok 2 yang bertanya, mengapa siklus daurisogenik dapat memasuki siklus litik? Terima kasih dari kelompok 2 karena telah memberikan pertanyaan. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Siklus daurisogenik terhubung dengan siklus litik adalah siklus daurisogenik merupakan fase dorman atau sembunyi dari keseluruhan proses reproduksi virus, yaitu siklus litik dengan tujuan utamanya secara langsung menambah jumlah virus yang ada. Apakah kelompok 2 yang jawab kami? Oke, sekian presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ke atas presentasinya. Sekarang Ibu harap kalian bisa perhatikan ke depan. Jadi biar apa yang tadi dijelaskan tidak ada miskonsepsi maksudnya. Jadi Ibu akan menjelaskan materinya sedikit tentang replikasi virus. Jadi virus itu ingat, virus dia dapat berbanyak diri hanya jika berada dalam sel inang ya. Jadi virus itu dia tidak bisa memperbanyak diri jika tidak ada sel inang. Struktur tubuh virus pada bagian luar itu dia memiliki protein reseptor seperti yang pernah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Lalu virus itu dia dapat diinfeksi apabila struktur tersebut cocok dengan protein reseptor pada membran sel inang. Proses memperbanyak diri virus disebut dengan nama replikasi. Adalah virus T yang berbentuk T atau bakteriofage, yaitu virus yang menyerang bakteri. Nah, ini adalah bakteri yang digunakakan. Nah, di tahap awal, virus ini melakukan tahap adsorpsi atau penempelan pada dinding sel bakteri. Nah, di dalam bakteri sudah terdapat DNA bakteri yang berwarna biru. Kemudian tahap kedua yaitu penetrasi, yaitu tahap di mana virus memasukkan atau menginjeksikan DNA-nya yang berwarna merah ke dalam dinding sel bakteri. Sehingga sekarang dinding sel bakteri sudah berisi DNA dari virus yang berwarna merah. Tahap 3 yaitu sintesis, di mana DNA virus menyuruh DNA bakteri untuk membuat bagian-bagian tubuh virus. Di sini terlihat ya, kalau virus sebagai tamu tapi bersifat sebagai penguasa. Nah, lanjut tahap selanjutnya yaitu equifase atau rakitan, di mana di situ terakit tubuh virus menjadi satu kesatuan utuh yang awalnya dari terpisah antara kepala, leher, ekor, dan sekarang sudah terakit atau tahap equifase. Kemudian tahap terakhirnya adalah lisis atau penghancuran dinding sel bakteri, dan akhirnya dihasilkan banyak virus yang baru dari tahap litik ini. Virus memiliki enzimisasi untuk menghancurkan dinding sel bakteri. Oke, kita masuk ke tahapan siklus daurisogenik ya. Ini ada beberapa tahap yang berbeda dengan siklus litik. Intinya di siklus daurisogenik ini virus secara diam-diam bersatu dulu dengan DNA bakteri. Baru ketika pertahanan tubuh bakteri lemah, maka masuk ke tahap litik. Sama dengan siklus litik diawali dengan adsorpsi dan penetrasi. Yang berwarna merah adalah DNA virus dan yang berwarna biru adalah DNA bakteri, sama ya. Nah, kemudian tahap ketiga ini adalah tahap penggabungan di mana DNA virus bergabung dengan DNA bakteri yang disebut dengan prophage. Nah, di sinilah letak perbedaannya ya. Kalau di fase litik ini terdapat tahap penggabungan. Lanjut tahap selanjutnya adalah tahap pembelahan.
karena bakteri bereproduksi dengan cara pembuatan sel dari satu sel menjadi dua sel. Nah, profage ini pun tetap ikut menjadi dua bagian sesuai dengan jumlah sel bakterinya. Di dalam bakteri ini terdapat profage ya, yang merupakan gabungan antara DNA virus dengan DNA bakteri. Jika kondisi bakteri tidak memungkinkan, maka virus ini akan kembali ke sifat asal, yaitu akan menuju ke siklus litik, di mana virus akan menghancurkan tubuh dinding bakteri untuk memproduksi atau menghasilkan virus-virus yang baru. Ya, seperti itu ya penggambaran antara siklus litik dan misogenik. Semoga kalian paham, semoga kalian bisa membedakannya antara litik dan misogenik. Untuk waktu lebih cepat mana? Ya, tentunya lebih cepat litik, karena misogenik ada tambahan tahap, yaitu tahap penggabungan dan tahap pembelahannya. Nah, kita lihat di sini virus sudah melisiskan dinding bakteri dengan endomitosinya sehingga keluar pasukan virus yang baru terbentuk dari dinding sel bakteri. Terus apa yang dilakukan? Maka virus ini akan menyerang kembali bakteri yang lain. Manusia akan merasa sakit kalau sel tubuh kita terserang oleh virus. Tentunya terasa sakit itu tidak hanya satu virus yang menyerang tubuh kita, tapi banyak virus yang sudah menyerang sel tubuh kita. Kita lihat di sini, ini adalah si virus T atau bakteriofage yang sedang melakukan serangan ke bakteri ya, yang berwarna kuning yang memiliki protein bakteri langsung diserang oleh virus. Virus ini akan mencari daerah yang bisa ditempel oleh virus tersebut atau absorpsi. Nah, ini adalah tahap absorpsi, tahap pertama. Lanjut tahap kedua yaitu penetrasi, di mana virus akan menyuntikkan atau memasukkan DNA atau asam nukleik yang berada di kepalanya. Nah, kalau ini adalah sel tubuh kita yang diserang oleh virus ya. Merahnya ini adalah sel darah kita ya, yang bentuknya seperti bola tadi ya, bolong. Nah, ini adalah sel tubuh kita yang berwarna biru yang akan diserang oleh virus. Ingat, kita sakit kalau sel tubuh kita sudah banyak diserang oleh virus. Kalau baru satu sel tentunya belum merasakan sakit ya. Nah, ini sudah mulai melakukan fase penetrasi, menginjeksikan asam nukleik yang ada di kepala virus ke dalam sel tubuh kita. Nah, kita lihat itu diinjeksikan DNA virus masuk ke dalam DNA sel tubuh kita dan akan melumpuhkan DNA tubuh manusia dan akhirnya akan memproduksi virus yang baru di dalam sel tubuh manusia itu. Kita lihat sudah banyak virus yang keluar. Oke, alhamdulillah semuanya. Jadi seperti tadi kita yang video, ini replikasi virus litik dan misogenik. Ya, virus ini melakukan siklus litik dan misogenik tergantung pada virulensi atau ketahanan sel inang terhadap virus yang terinfeksi. Ingat, siklus litik itu dia terinfeksi, dia sel inang dia memiliki ketahanan yang lemah. Sedangkan siklus misogenik, sel inang itu memiliki ketahanan yang daulitik. Pada daulitik sel inang akan pecah dan mati serta akan terbentuk virus baru. Seluruh tahapan dalam daulitik berlangsung dengan cepat, di mana tahapannya ada absorpsi, penetrasi, sintesis dan replikasi, penampakan atau pelanjutan, kemudian lisis. Sedangkan daur misogenik, sel inang pada daur ini tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal. Pada daur misogenik, replikasi genom virus itu tidak menghancurkan sel inangnya. DNA virus bakteriofag akan berinteraksi dengan kromosom sel inang membentuk profag. Jika sel inang yang mengandung profag dan berdiri untuk bereproduksi, profag akan diwariskan kepada sel-sel anaknya. Profag di dalam sel anakan dapat aktif dan keluar dari kromosom sel inang untuk masuk ke dalam tahapan-tahapan daulitik. Di tahapan daur misogenik itu ada absorpsi, kemudian penetrasi, penggabungan, pembelahan, sintesis, dan ditambah dengan yang ada di lisis. Ini prosesnya ya, jadi reproduksi bakteriofag dengan siklus litik dan misogenik. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Ibu rasa kalian sudah paham dengan penjelasan. Sekarang lanjut ke kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa bisa? Silakan Ridwan. Virus melakukan siklus litik dan misogenik tergantung pada virulensi atau ketahanan sel inang terhadap virus terinfeksi. Ya, ada lagi yang mau namakan? Silakan Sarul. Virus dapat berbakteri jika berada di sekitar sebuah sebagai bentuk yang disebutkan penetrasi virus. Jadi dari siklus litik dan siklus misogenik. Sarul ulang. Virus dapat memperbanyak diri hanya jika berada di dalam sel inang. Proses memperbanyak virus disebut dengan proses virus terdiri dari siklus litik dan siklus misogenik. Ada lagi? Ya. Dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini, sebagaimana yang ada kita punya konsep, jadi mempelajari virus dalam hal ini replikasi virus, berarti dalam replikasi virus itu dia terbagi atas ada daulitik dan daur misogenik. Kemudian tadi ada kelompok yang mempresentasikan itu dia bilang tahap daulitik itu ada istilah anesipelit.
Jadi ada absorpsi, penetrasi, sintesis, perakitan, dan leaching. Kemudian untuk tahap daur isogenik, anigaung, delasi, leaching. Absorpsi, penetrasi, penggabungan, pergerakan, sintesis, perakitan, dan leaching. Oke. Dalam setiap pembelajaran itu harusnya ada refleksi. Untuk refleksi, silakan nanti Anda tulis di secari kertas yang terkait dengan refleksi itu. Yang pertama, apa yang telah kamu pelajari hari ini, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini, kemudian apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini. Silakan kalian tulis di secari kertas, nanti dikumpulkan dengan LKPD yang tadi kalian sudah kerjakan. Ya, paham? Ada tugas. Jadi ada tugas. Tugas ini setiap pembelajaran itu harusnya ada 2 catatan ringkas yang termuat poin-poin penting materi pada buku catatan masing-masing. Ingat bahwa dengan membuat catatan-catatan penting atau poin-poin penting itu berarti Anda sedang melakukan pembelajaran mandiri dan pengembangan pengetahuan. Untuk materi lanjutan ada tugasnya untuk persiapan untuk materi lanjutan, yakni buat pamflet atau video singkat tentang bahaya AIDS dan cara pencegahannya. Karena pada materi selanjutnya itu akan kita bahas tentang peranan virus dalam kehidupan. Jadi virus itu dia memiliki manfaat apa atau dia berperan dalam apa kehidupan manusia. Untuk mengakhiri kita punya pembelajaran hari ini, mungkin Ibu bisa minta Nasya maju ke depan. Kita sama-sama nyanyikan lagu profil Pancasila. Pancasila, ya. Kita kembangkan kita punya jiwa nasionalis kita. Ya. Kita